Hai halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rustanto, pemilik furniture rapi. Nah teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk melihat proses finishing sofa tamu minimalis model box. Ini setelah kita selesai produksi, langkah selanjutnya adalah penambahan konstruksi dengan menggunakan skrup. Nah, kalau teman-teman beli yang murah, otomatis tidak ada penambahan seperti ini. Skrup kita buat lebih miring supaya konstruksinya semakin kuat. Nah, kemudian untuk jaraknya juga kita ukur. Untuk bagian tanganan sampai sudut, sampai depan ini kita ukur. Jadi kita bikin 3 piece, kemudian untuk yang bagian sudut juga kita ukur semuanya. Supaya nanti kalau kita tutup pakai nagel, itu nanti kelihatan presisi. Nah, setelah kita skrup nanti, kita akan tutup menggunakan nagel dan kemudian kita lem Alteco sehingga nanti tidak ada pergerakan kayu, jadi tetap halus ketika bersentuhan dengan kulit. Nah, kalau yang murah mohon maaf ya paling hanya dipaku tembak, bahkan kadang ada yang tidak dilem, hanya dipaku tembak. Tetapi di furniture rapi kita tambah konstruksi ini untuk bagian-bagian yang vital. Nah, kemudian untuk top meja kita loter menggunakan mata loter V untuk bagian blok kayu dengan ram ya. Pertemuan antara blok kayu dan ram kita loter V. Untuk blok kayu bagian top kita tidak lem dengan ram. Jadi ram kita lem dengan ram. Tetapi untuk blok kayunya kita biarkan supaya bisa bergerak. Supaya kayu ketika musim panas dia menyusut dan musim hujan mengembang sehingga tidak ada pecah. Nah, ketika bergerak maka space-nya akan tetap sama. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari proses loter V ini. Ini untuk meja yang kecil, nanti yang meja besar juga nanti kita akan loter V. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi cantik sekali. Selain cantik juga bila kayu bagian blok ini nanti bergerak, space-nya tetap sama. Nah, itu di furniture api keunggulannya seperti itu. Dan kemudian kita akan lihat nanti untuk bagian meja yang besar. Jadi kalau teman-teman order sofa tamu ini nanti mendapatkan meja yang besar 1 dan kemudian meja yang kecil 1. Seperti ini. Jadi space-nya sama semuanya. Dilihat pun enak. Kemudian tambah konstruksinya ketika kayu bergerak pun tidak akan pecah dan kemudian space-nya tetap kelihatan sama semuanya. Setelah ini nanti kita lakukan proses penggerindaan. Untuk bagian top meja kita amplas silinder, tetapi untuk bagian-bagian yang lain kita amplas menggunakan amplas sampai 2 tahapan. Yang pertama nomor 150, kemudian untuk tahapan yang kedua menggunakan amplas nomor 400. Ini harus dilakukan oleh ahli supaya benar-benar rata dan tidak bergelombang. Karena kalau nanti di finishing dengan top coat glossy nanti akan kelihatan bergelombang. Nah, setelah siap seperti ini untuk bagian-bagian sudut nanti kita setelah kita proses produksinya di loter mata loter overbit round 5 mili. Nah, untuk bagian sudut ini saat penggerindaan kita menggunakan kitiran supaya tetap halus juga, disentuh dengan tangan juga tetap nyaman. Kalau di furniture api itu adalah salah satu ciri tidak tajam. Nah, untuk selanjutnya adalah finishing tahap pertama. Untuk finishing ini saya menggunakan melamine sanding sealer. Bisa juga menggunakan NC sealer, tetapi supaya pori-porinya itu cepat nutup, saya menggunakan melamine sanding sealer. Ini saya perbandingan melamine sanding sealer dengan thinner yaitu 40 dibanding 60. Untuk 60 thinner dan 40 bahan supaya nanti ketika diamplas tidak badel tetapi lebih enak. Untuk tahapan ini cukup 2 layer saja untuk di semua permukaan supaya nanti pori-pori bisa nutup. Karena kalau langsung kita tembak tebal justru pori-pori tidak akan nutup. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah proses filler. Karena model sofa ini adalah banyak menggunakan paku tembak,
Maka proses filler harus benar-benar telaten supaya nanti saat di selesai finishing tidak kelihatan ada lubang-lubangnya. Nah, untuk filler ini saya menggunakan warna teak, juga bisa menggunakan warna jati, tetapi saya menggunakan warna teak. Nah, kemudian setelah itu diamplas menggunakan nomor 240 untuk yang bagian-bagian rata untuk mempercepat menggunakan mesin. Sementara untuk bagian-bagian yang sulit kita tetap menggunakan tangan. Setelah kita amplas, kita bersihkan dan kita cek lagi. Kalau misalkan ada yang kelewatan, kita filler lagi dan kita amplas lagi. Kemudian kita cek lagi dan kemudian kita amplas lagi. Dan sampai benar-benar tidak ada yang kelewatan bagian-bagian yang lubang supaya nanti setelah di top coat tidak kelihatan ada yang berlubang. Untuk bagian sudut-sudut kita harus telaten supaya nanti tidak kasar, karena ini yang nanti akan menentukan hasil di akhir finishingan nanti. Kita menggunakan kuas untuk membersihkan bagian-bagian sudut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tembak lagi menggunakan melamine sanding sealer. Ini tembak yang kedua. Jadi kalau di furniture api itu melamine sanding sealernya 2 tahapan. Kita bersihkan kemudian kita tembak lagi. Untuk tahapan melamine sanding sealer tahap kedua ini juga cukup 2 layer saja untuk menutup pori-pori kayunya. Setelah benar-benar kering kita akan amplas lagi, kita juga cek lagi, misalkan masih ada yang kelewatan fillernya tetap kita akan filler lagi. Dan setelah itu nanti setelah kering kemudian kita adalah tahap pewarnaan. Untuk tahap pewarnaan ini itu harus menggunakan skill supaya warnanya tidak belang-belang. Untuk warna biasanya sesuai dari request dari pembeli. Kebanyakan menggunakan warna salak, kemudian kita campur dengan walnut. Apabila memungkinkan bisa kita campur dengan warna yellow. Untuk pewarnaan ini saya menggunakan sanding NC supaya untuk mempermudah. Jadi untuk pewarnaan enaknya menggunakan sanding NC, kemudian kita campur dengan warna dan kita aplikasikan. Jadi yang perlu dipahami teman-teman adalah sanding itu ada 2, sanding melamine sanding sealer dan NC sanding sealer. Untuk melamine sanding sealer menggunakan pengering, tetapi kalau NC sanding sealer tidak menggunakan pengering. Jadi kalau menggunakan melamine sanding sealer itu ketika sudah ada pengering dan tidak cepat habis, saat ditabung spray gun maka nanti kalau tidak segera habis akan menjadi kasar saat dispray atau disemprotkan. Tetapi kalau menggunakan sanding NC maka tidak ada pengering dan akan mempermudah. Jadi tetap aman karena tidak akan kering. Nah, setelah proses pewarnaan selesai, langkah selanjutnya adalah kita tunggu kering dan kemudian kita tembak lagi menggunakan melamine sanding sealer yang kita campur menggunakan melamine top coat clear gloss. Perbandingannya adalah 70 dibanding 30 supaya nanti ketika diamplas untuk bagian-bagian sudut warnanya tidak hilang atau mengelupas. Ini tujuannya juga untuk menutup lagi warna supaya nanti warna ketika diamplas tidak hilang. Setelah itu baru kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas nomor 1000. Ini bagian ini harus benar-benar telaten supaya tidak ada bagian yang kasar sehingga nanti ketika kita top coat tetap halus dan bagus. Nah, kenapa tahapannya sampai sedemikian rupa? Supaya nanti kita menghemat juga untuk top coatnya. Jadi top coatnya sebetulnya nanti tidak perlu sampai tebel banget karena proses dari awal itu sudah tebel. Jadi untuk top coatnya cukup untuk bagian yang depan 2-3 layer, untuk bagian yang belakang cukup 1 layer saja itu sudah nutup pori-porinya. Untuk top coat ini saya menggunakan spray gun Meiji original made in Japan F110. Yang pasti hasilnya lembut, kemudian juga bagus, tidak jeruk, kemudian juga memang benar-benar hemat bahan.
Jadi kalau teman-teman yang sudah merasakan perbedaan antara spray gun Meiji original made in Japan dan Meiji KW, pasti akan tahu hasilnya. Tolong tulis di kolom komentar pengalaman kalian, teman-teman semua yang menggunakan spray gun KW dan spray gun Meiji original made in Japan. Nah, untuk mengaplikasikan top coat ini, saya menggunakan Melamine top coat clear gloss. Saya campur menggunakan thinner HG atau high gloss, atau terkadang menggunakan thinner PU atau thinner polyuretan supaya benar-benar glossy. Beda dengan kalau bisa menggunakan top coat clear doff. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya sangat mengkilat, bagus, dan kemudian lembut. Nah, setelah proses finishing selesai dan kemudian setelah kering, maka kita pasang busa dudukan dan busa sandaran, kemudian kita lakukan video atau foto untuk dokumentasi. Setelah itu nanti kita akan review, kita akan bikin video review untuk di sosial media kita. Ada di TikTok, kemudian ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga di YouTube. Silakan teman-teman, silakan cari sosial media Furniture Api. Jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di follow. Nah, sekarang kita akan review dan setelah itu nanti kita akan proses packing dan kemudian nanti kita akan kirim. Hai, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rustanto, pemilik Furniture Api. Nah, kali ini saya akan mereview kursi tamu minimalis atau sofa tamu minimalis. Setelah proses video review, langkah selanjutnya adalah kita packing dan kemudian dilakukan pembayaran pelunasan oleh pembeli. Karena di Furniture Api tidak ada sistem COD. Demikian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, di share, dan kemudian di subscribe. Saya berdoa untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan apapun yang dilakukan boleh senantiasa berhasil. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.